Mengetahui kalau putri dari kerajaan tetangga ternyata adalah siluman babi, sang guru berusaha memberitahukannya pada raja siapa sebenarnya Katrina. Namun raja tidaklah mudah mempercayainya karena wanita itu sudah menaklukkan hati sang raja. Raja malah meminta sang guru tidak bicara macam-macam mengenai Katrina. Sementara itu pelayan siluman babi memberitahu kalau semalam pemuda bernama Merlin mengikuti si babi saat beristirahat di kandang. Jadi Merlin sudah mengetahui wujud asli Katrina. Tentu saja Merlin menjadi ancaman bagi mereka. Untuk itu Katrina akan mempercepat pergerakan mereka. Maka dari itu saat malam tiba mereka mempersiapkan sebuah kalung dan siluman babi meneteskan darahnya ke liontin kalung itu. Lalu sihir si babi pun mulai bekerja. Dengan kalung itu Katrina yakin akan menaklukkan sang raja. Saat makan malam, Raja menyampaikan kegundahannya mengenai perkataan sang guru mengenai Katrina. Bagaimanapun, Raja juga harus mendengarkan pendapat publik. Untuk itu, agar situasi tenang, Raja meminta Katrina sementara pergi ke rumah sepupunya. Katrina pun bilang ia tak masalah, namun sebelum ia pergi, Katrina memberikan kalung agar Raja selalu ingat padanya saat ia pergi. Saat kalung itu dipakai, tiba-tiba saja Raja seperti terhipnotis, dan ia pun tak peduli lagi perkataan orang karena ia tergila-gila pada Katrina. Dan akhirnya siluman babi berhasil mempengaruhi sang Raja. Sementara itu, Merlin dan sang guru juga harus bertindak. Terpaksa mereka harus menggunakan sihir untuk mengalahkan siluman babi, dan mereka harus mencari sihir yang tepat untuk dipakai. Keadaan Raja pun semakin parah. Apapun perkataan Katrina pasti akan ia turuti. Bahkan ketika Katrina meminta agar hubungan mereka segera diresmikan, Raja pun langsung setuju. Raja dan Katrina pun meminta anggota kerajaan berkumpul di aula, dan Raja mengumumkan kalau Raja akan menikahi Lady Katrina. Tentu saja semua orang terkejut karena Raja memutuskan ini secara tiba-tiba. Katrina lalu membisikkan sesuatu kepada Raja, dan Raja langsung mengumumkan kalau pernikahan mereka akan dilangsungkan besok. Merlin dan sang guru saling memberi kode. Merlin pun mengucapkan mantra untuk membuat wujud asli Katrina muncul. Tiba-tiba Katrina menjadi tegang. Pelayannya menyadari sesuatu dan melihat Merlin. Namun Merlin langsung merasa tubuhnya lemah karena ternyata sihir sang siluman babi terlalu kuat dan belum bisa dipatahkan. Saat di kamar, si pelayan langsung melapor kalau Merlin tadi berusaha menyerang Katrina. Katrina pun memerintahkan agar pelayannya mempersiapkan jebakan untuk Merlin. Merlin pun juga melapor pada sang guru kalau tadi sihirnya tak bisa menembus sihir siluman babi. Ternyata mereka tak menyangka siluman babi tidaklah mudah dikalahkan. Ternyata pelayan siluman babi sudah menunggu kedatangan Merlin. Ia pun berpura-pura mengadu dengan membongkar jati diri Katrina. Si pelayan bahkan menunjukkan luka karena disiksa oleh siluman babi itu. Makanya ia memberitahu Merlin siapa sebenarnya Katrina. Pelayan itu bilang untuk mengalahkan Katrina, Merlin harus mengambil ramuan yang ia letakkan di tempat ia tidur karena tanpa ramuan itu Katrina tidak bisa berubah wujud. Ia meminta Merlin agar segera bertindak karena jika tidak, Katrina akan menjadi ratu di kerajaan ini. Merlin pun mempercayai perkataan si pelayan dan pergi ke kandang kuda. Ia mencari-cari botol ramuan yang dimaksud itu. Namun tiba-tiba siluman babi muncul dan bilang kalau Merlin tak akan bisa mengalahkannya. Merlin sadar ia dijebak, namun ketika akan keluar, siluman babi membuat tembok runtuh dan Merlin terkurung di dalam sana. Karena pintu masuk ini sudah ditutup runtuhan bebatuan besar. Matahari pun telah terbit. Merlin masih berusaha menghancurkan runtuhan batu itu dengan sihirnya, namun pintu masuk telah diblokade. Sementara pihak istana sedang mempersiapkan pernikahan dan tamu undangan juga mulai berdatangan. Merlin masih berusaha menghancurkan bebatuan itu namun masih gagal. Raja telah datang ke aula, begitu juga dengan Katrina. Prosesi pernikahan mereka akan segera dilangsungkan. Sang guru bingung mengapa Merlin tiba-tiba hilang. Kali ini Merlin mengerahkan segenap tenaganya dan akhirnya runtuhan batu itu bisa dihancurkan. Merlin pun segera keluar, namun prosesi pernikahan telah dimulai dan Merlin tak jua muncul di aula. Sedangkan pernikahan mereka akan segera diresmikan. Merlin sudah semakin dekat, tapi di depan aula pelayan siluman babi menunggu di depan. Merlin pun sudah habis kesabaran dan menggunakan sihir untuk melumpuhkan si pelayan, membuatnya terlempar dan sebuah vas jatuh ke kepalanya. Saat pastor mensahkan pernikahan, Merlin pun tiba-tiba masuk. Apakah Merlin masih bisa membatalkan pernikahan ini? Kita lanjut next part.